Salam serasi, Bapak Ibu Guru SMPN 1 Basarang. Berikut adalah video tutorial mengenai penggunaan dan penempatan absensi siswa dalam masing-masing materi di masing-masing mapel, dan juga bagaimana cara kita menempatkan materi atau tugas bersamaan dengan absen. Ini video langsung menjadi satu saya buat. Pertama-tama kita membuka classroom kita tapi melalui web browser. Ini melalui web browser punya saya sudah saya taruh di desktop depan Android. Jadi ini saya menggunakan tab advance kita yang sudah dibagikan ke masing-masing guru. Ya sudah tampil begini. Kita menuju ke tugas kelas. Nah, ini adalah tugas kelas, tampilan dari tugas kelas. Lalu kita klik buat. Klik buat. Kemudian pertama-tama kita membuat topik, di mana topik ini nanti fungsinya sama seperti folder tempat kita menyimpan file. Nah, jadi supaya ini tujuannya supaya terarah, terpusat di satu tempat di mana kita mengupload absen dan materi atau tugas. Pertama-tama kita beri nama dulu topiknya. Nah, kita boleh tuliskan di sana, boleh misalnya bab 1 atau bab 2 tentang apa gitu, terserah Bapak Ibu guru. Untuk tutorial ini saya menggunakan kata materi saja. Saya buat materi, kemudian kita tambahkan. Oke, ini materi sudah ada. Ini materi sudah ada. Kemudian selanjutnya kita ingin memasukkan absensi dulu ke dalam materi ini. Jadi kita klik lagi buat, kemudian kita klik materi. Nah, kemudian judulnya ini boleh Bapak Ibu isi. Misalnya Bapak Ibu mengupload ini absen ya. Oke, kita bisa isi begini. Absensi siswa materi tentang apa misalnya. Atau misalnya di sini absensi siswa materi bab 1 apa, misalnya saya pakai menggunakan seni rupa, seni budaya. Ini boleh Bapak Ibu isi tentang apa sesuai dengan mapelnya. Kemudian di deskripsi ini boleh Bapak Ibu copy paste yang saya buat ini. Ini saya sudah siapkan untuk deskripsinya. Ini untuk absen, ini saya tinggal blok. Boleh Bapak Ibu mengopi paste ini boleh, atau ada kata-kata lain yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk absensi. Nah, untuk deskripsi ini kita bisa isikan adalah petunjuk bagi siswa dalam pengisian absen, atau ada instruksi-instruksi kita adanya di sini. Jika sudah begini, sudah ditulis semuanya begini, 1, 2, 3 atau 4 terserah Bapak Ibu, nanti bisa dikreasikan atau mau mengambil ini juga boleh, atau mau ditambah lagi silahkan. Nah, kita masukkan dulu absensi materi ini yang kita buat. Kita masukkan dulu ke dalam topik yang kita buat tadi. Jadi silahkan pilih topik. Saya ulangi kembali ya. Silahkan pilih topik yang ada di bawah deskripsi. Ada topik, itu diklik tanda panahnya. Nah, nanti muncul tampilan pop-up di mana topik yang sudah kita buat. Kalau itu punya saya, kebetulan saya membuat topik ada 3, jadi munculnya 3. Tapi kita pilih
topik yang baru saja kita buat tadi, yaitu materi. Kita klik materi. Nah, sehingga akhirnya, tunggu menyimpan ya. Sehingga akhirnya materi absensi siswa ini tadi dia berada di satu folder, yaitu materi tadi, dengan topik materi. Nah, selanjutnya sekarang adalah kita memasukkan link absensi siswanya. Nanti itu sudah saya buat, nanti saya akan bagikan linknya di grup kita, di WA grup. Oke, yang pertama adalah klik, saya ulangi, yang pertama adalah klik tambahkan. Di bawah deskripsi ada tambahkan, kemudian kita tambahkan, lalu selanjutnya kita klik link. Nah, kemudian link yang sudah saya bagikan di grup silahkan di copy pastekan ke situ. Ini sudah punya saya ada di catatan. Nah, kita kembali ke Classroom lagi. Ini silahkan ditempelkan atau dipastekan, kemudian tambahkan link. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Isi deskripsi saya ulangi lagi, ini adalah berisi tentang instruksi kita kepada siswa atau petunjuk penggunaan daripada absen ini tadi. Nah, cuman di absen yang sudah saya buat sudah ada petunjuk cara pengisiannya. Jadi mereka tinggal membaca petunjuk di masing-masing item. Ini sudah, dan absen ini sudah masuk ke dalam materi. Nah, ini tinggal kita klik titik 3 yang ada di samping posting. Nah, silahkan Bapak Ibu jadwalkan sesuai jadwal yang sudah kita buat berdasarkan rapat kemarin. Jadwalkan misalnya besok jam 8, ini misal ya, misalnya besok jam 8.00 kita mau uploadkan materinya, absennya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Oke, besok jam 8.00 kita uploadkan absennya. Jadi absen dulu yang kita upload, yang kita jadwalkan. Ya, silahkan diklik jadwal. Ini sudah terjadwal. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi absen yang kita buat itu berada di dalam satu folder topik, yaitu materi. Terlihat ya, ini sudah ada, ini dia. Nah, ini yang saya klik itu, ini yang ada warnanya. Nah, selanjutnya kita ingin memberikan materi atau tugas kepada siswa. Nah, caranya sama seperti kita membuat absensi tadi. Kita klik buat, kemudian misalnya tugas yang mau kita bagikan. Klik judulnya. Judulnya misalnya di sini adalah tugas bab 1 seni rupa. Seni rupa. Boleh dispesifikasikan lagi, misalnya dalam kurung pembuatan klasifikasi bahan seni rupa misalnya. Boleh dispesifikasikan lagi. Kemudian petunjuknya di sini isinya adalah boleh diisi di sini cara kita, instruksi kita kepada siswa, bagaimana cara dia mengumpulnya. Jadi ini petunjuk ini misalnya nomor 1, biasakan ditulis ada begini ya Bapak Ibu ya, di atasnya. Biasakan membaca, maaf. Nah, jadi harus ada biasanya.
biasakan membaca. Nah, kalau saya biasanya saya kasih pembatas ini, gunakan sama dengan. Kemudian di sini petunjuk, biasanya saya tulis begitu. Petunjuk tugas 1. Misalnya kita suruh dia bacalah buku siswa mengenai seni rupa halaman berapa sampai berapa, misalnya sini halaman 10 sampai dengan 15, misalnya ini ngaco aja ya, sampai halaman 15. Kemudian yang kedua, silahkan kerjakan tugas di halaman 16 misalnya. Lalu yang ketiga, foto dan kumpulkan melalui classroom, atau begini, melalui tugas kelas di classroom. Nah, bisa seperti ini misalnya. Istilah ini tergantung kreatif dari Bapak Ibu guru masing-masing. Ini biasanya kalau saya kasih pembatas lagi, kemudian di bawahnya saya kasih instruksi lagi, misalnya jika ada pertanyaan mengenai tugas ini, silahkan diajukan di kolom komentar. Kemudian pertanyaan yang sama tidak saya jawab. Tidak saya jawab lagi. Baru di bawahnya bikin, saya kasih pembatas lagi, tertanda oleh guru mapel apa misalnya. Lalu di bawah biasanya saya pakai tanda bintang kalau saya. Baru di bawah salam sehat, atau boleh salam serasi, atau apalah sebutannya. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Sudah saya buat tugas, kemudian ini poinnya terserah, mau dikasih poin bisa, mau tidak juga bisa. Nah, kemudian tidak ada batasan waktu, ini kita buat batasan waktu, misalnya tugas kita kasih ini tanggal 27, berarti kita bisa buat sampai pertemuan berikutnya misalnya. 1 minggu lagi, atau di tanggal 29 misalnya. Ini saya buat batas waktunya tanggal 28 saja. Ini misalnya saja. Kemudian waktu pengumpulan ini bisa misalnya kita batasi sampai itu tadi jam 23.59 misalnya. Berarti malam hari. Nah, ini hari Selasa. Kemudian topik,
Nah, lalu kita isi topik. Topiknya ini kita masukkan ke dalam topik yang sudah kita buat tadi, yaitu materi. Nah, ini rubrik boleh diisi. Ini silahkan Bapak Ibu mau buat rubrik, gunakan kembali rubrik atau impor dari spreadsheet silahkan, atau tidak usah sama sekali nggak apa-apa karena dia ngumpul tugas, ngumpul foto tugasnya, jadi tidak perlu dibuat rubrik. Nah, ini lanjut ke ini mau kita posting sekarang atau kita mau tugaskan. Kita klik lagi titik 3 yang di samping tulis tugaskan, kita jadwalkan. Nah, karena tadi absen kita jadwalkan jam 8, berarti tugasnya di hari yang sama kita kasih jeda, misalnya 1 jam atau sampai 2 jam. Kalau saya biasanya saya batasi sampai 2 jam karena ada mungkin siswa yang keterlambatan sinyalnya, mungkin jaringannya lambat, atau dia lagi repot baru buka HP-nya mungkin gitu, karena ada teman yang nelpon ngingatin. Nah, ini boleh kita jadwalkan di hari yang sama tanggal 27, kita taruh di sini, saya buatnya jam 10.00. Jadi jam 8 nanti dipublish absennya, siswa mengerjakan dalam waktu 2 jam, jam 10 baru dipublikasikan materinya atau tugasnya. Ini boleh kita jadwalkan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam materi nanti akan ada 2 tempat. Jadi ada absensi yang diupload nanti jam 8 dan ada tugas yang diupload jam 10. Jadi absen dan tugas di satu tempat. Dan absen ini bisa digunakan berulang-ulang tanpa Bapak Ibu membuat lagi. Cukup copy pastekan linknya. Nanti dibuat lagi seperti ini boleh. Nah, misalnya saya pengen membagikan materi lagi di hari yang sama. Nah, ini saya klik materi. Caranya sama, judulnya saya mau tulis misalnya materi bab 1 seni rupa misalnya. Deskripsinya ini sudah saya siapkan kalau punya saya. Sengaja tadi diketik supaya saya tidak lupa. Deskripsinya adalah tujuan pembelajaran yang mau kita capai atau KD yang pengen kita capai. Nah, deskripsinya adalah tujuan pembelajaran atau KD yang ingin kita capai. Misalnya contohnya seperti ini. Ini boleh ditambah kok Bapak Ibu nanti di bawahnya apa gitu. Boleh pakai salam serasi lagi tertanda, ini boleh. Kemudian materi ini mau kita masukkan lagi di topik tadi. Nah, ini kita klik topik, kemudian materi. Nah, baru kita tambahkan materinya. Nah, silahkan mau dia file, silahkan diklik file. Kalau misal ada PowerPoint atau PDF, dia bentuknya klik file. Nanti silahkan di mana tempat penyimpanan filenya, diklik filenya nanti akan tercopy. Saya mau menggunakan video di sini. Saya menggunakan YouTube. Nah, YouTube cukup tidak perlu mengklik URL-nya, cukup judulnya saja. Misalnya kita cari materi seni rupa. Tinggal dicari, nanti akan dikasih oleh YouTube. Nah, ini pengertian seni rupa, bicara seni episode 1. Nah, ini saya klik video yang muncul, kemudian saya tambahkan. Nah, ini sudah tersimpan. Ini juga saya mau jadwalkan di jam yang sama, misalnya dengan tugas tadi. Tugas tadi jam 10, saya jadwalkan juga video ini muncul jam 10. Jadi jam 10 materi dan tugas muncul berbarengan. Jadwalkan. Nah, ini adalah cara kita menghemat waktu Bapak Ibu bisa mempersiapkan materi selanjutnya yang akan berikutnya. Jadi
untuk memosting materi dan tugas tidak harus di hari yang sama. Nah, misalnya contoh ini saya besok mau ngajar, saya bisa posting hari ini atau 1 minggu sebelumnya. Saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Ini tampilannya. Ini seperti ini tampilannya. Jadi di dalam satu topik ada tiga perihal yang saya berikan ke siswa. Pertama, dia harus absen dulu. Setelah dia absen, dia akan melakukan tugas dan materi sekaligus. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Bapak Ibu bagaimana memposting materi yang baik di dalam classroom sehingga siswa bisa dengan jelas melihatnya. Jadi tidak harus lewat forum Bapak Ibu. Forum itu kita gunakan hanya untuk berdiskusi atau tanya jawab materi. Untuk pemberian tugas kita lakukanlah di tugas kelas. Baik, untuk video yang pertama itu segini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.